Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi di Poppy Amalia YouTube channel. Yeay. Kali ini pembahasannya You Can't Lie to Poppy. Nah, siapakah yang akan dibaca ekspresinya kali ini? Siapa lagi kalau bukan tergemes sedunia, couple yang luar biasa tergemes sedunia yang Utoyong. Kamu pasti tahu kan cluenya siapa? Nah, karena penasaran, sebelum penasaran makin lanjut dan apa sih kehebohan yang luar biasa yang bisa kita dapetin sehingga menjadikan vitamin B buat kita, yaitu vitamin bahagia, aku nunggu dulu. Like, subscribe, share. Nah, aku lihat dari YouTube dari Aurel di sini pada saat ia Q&A dengan Atta ya. Jadi ada games Q&A, kemudian mereka ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada satu pertanyaan yang lucu sih menurut aku. Jikalau badanku menjadi gemuk atau kurus, apa yang akan kamu lakukan? Nah, asumsinya adalah sebagai pasangan nih yang menikah ya. Pada waktu kondisinya badannya tiba-tiba suaminya udah gendut, atau misalnya istrinya gendut juga. Nah, ini fokusnya ke suaminya. Nah, terus kamu lakukan apa nih sebagai istri? Pada saat dibacain si Aurel tuh bukannya fokus gitu ya, konsentrasi, dia malah ketawa-ketawain si Atta. Tahu nggak sih? Ini membayangkan mungkin ya, asumsinya ya, dia lagi ketawain karena ngebayangin nih Atta kalau gendut gitu. Jadi dia ingat dan hampir ketawa-ketawa tersendiri. Dan jawabannya adalah, lihat dong. Kamu lakukan. Aku akan tetap menyayangi kamu. Pada saat ngomong menyayangi kamu, dia malu-malu gitu. Ih, semangat gak sih? Nunduk. Terus bahunya agak diangkat seperti ini. Terus ngeliat ke arah kamera. Hope gitu loh, ngeliat ke sana. Jadi bisa dibayangin mereka berdua ini cintanya cinta sejati. Nah, kemudian pada saat dia ngelihat ke atas, dia tersenyum, gitu kan. Nah, perhatiin mulutnya ditutup rapat, mingkem ke bawah. Sebenarnya ada yang ingin disampaikan sih, cuman masih belum disampaikan. Mungkin mau ngejailin atau malu atau ngebayanginnya, ya udahlah nerima apa adanya suaminya nanti kelak gitu. Nah, pada saat tetap mencintai, lihat dong ekspresi wajahnya Atta yang malu gitu, terus kayak walaupun nggak kelihatan tapi dia nunduk, sedih, ikutan malu juga. Cie, Atta, gak nyangka ya. Kita lihat ekspresi selanjutnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, jikalau aku hobi belanja brand mahal, apa yang akan kamu lakukan? Lihat dong gerakannya Atta, benerin kacamata. Jadi kalau orang pakai kacamata tiba-tiba dibenerin pada saat ada sebuah statement kalimat tertentu, itu menandakan dia ingin melihat lebih clear lagi gitu loh. Jadi benerin kacamata untuk melihat lagi. Dia jadi bayanginnya kalau beneran terjadi, dia akan lihat dulu nih gimana nih gitu loh. Lumayan nih soalnya brandnya brand mahal ya. Nah, lihat. Kamu lakukan. Sambil brand mahal dia megang benerin kacamata. Dan rambutnya dong dimain-mainin, nunduk, rambutnya dimain. Kalian bukannya sekali aja nih kalau misalnya belanja terus brand mahal, nah rambutnya dimain-mainin dan mulai kacau. Nah, terus ngomongnya bohong, udah ngacak-ngacakin rambut, berdiri, lanjutkan sayang. Bisa banget nih, ampun. Sambil tersenyum. Soalnya dia pada saat abis ngomong lanjutkan sayang, kamu perhatiin nggak kakinya gatel tiba-tiba dan tangannya digaruk-garukin sebelah kiri. Jadi itu namanya emblem. Jadi kalau misalnya kamu fokus sama kalimat orang tapi ada gerakan tubuh lain yang luput untuk diperhatikan, itu adalah sebuah informasi. Dan ia aja sudah berubah banget total penampilannya. Lihat dong, udah mulai memakai hijab gitu kan. Artinya penampilan juga make upnya sekarang jadi lebih, aku senang banget ngeliat penampilannya Aurel sekarang. Kamu setuju nggak sih? Artinya make upnya gitu loh, segala macamnya pokoknya keren deh Aurel sekarang. Kita lihat ekspresi selanjutnya. Jikalau aku nggak romantis, apa yang akan kamu lakukan? Kamu lakukan. Lihat, perhatiin ini lucu,
Apa yang dilakukan sama Aurel? Narik nafas yang dalam. So deep. Gitu, naik nafas yang dalam. Terus si Atta gemes dong. Nih, kalau nggak percaya dikasih lihat dong. Aku nggak romantis. Terus sampai gemeter dia, sebel. Elus dada. Si Aurel kenapa sih Rel gitu? Emangnya Bang Atta nggak romantis ya? Sampai kamu dalam banget, deep banget gitu loh. Dan lihat dong. Atta langsung megangan tangan doang ke kursi, dia berpegangan tangan, butuh kekuatan di sini gitu loh, pegangan tangan. Kalau kuat aja begini kan, tiba-tiba berpegangan tangan begini karena berkata atau bicara mengenai masa romantisme. Kayaknya ada masa sama Atta nih, masa romantisme gitu, megangan tangan. Terus dia bilang emang gak romantis. Oh my god. Terus perhatiin dong, Atta pasti bilang emang gak romantis, dia diem. Tarik napas, dia tertawa pahit. Terus langsung lemes, tangan tadi pegangan gini lemes gitu kan. Mau nggak romantis, gue mau berbuat apa? Mau mana? Terus dia bilangnya, terus kalau misalnya nggak romantis gue mau berbuat apa? Aurel juga ada masa bersalah nih. Tapi memang dia berusaha banget untuk menerima atau apa adanya. Nah, terus Atta perhatiin dong, lidahnya dikeluarkan. Lihat ya, di sini aku kasih lihat ya, dalam hitungan detiknya kamu harus lihat guys. Dia keluarin lidahnya. Jadi kalau misalnya orang tiba-tiba kalau ngomong seperti itu ya, itu menandakan adanya indikasi kecemasan. Dia sebenarnya udah berusaha banget untuk membuat Aurel merasa mendapatkan romantisme atau romansanya mereka sejak pada saat mereka pacaran. Cuman ya gitu deh, kan Atta pekerja keras, tipe dan kepribadiannya itu kalau memang udah dibiasakan agak sulit untuk yang namanya ada waktu untuk romantis, itu menjadi kendala. Kalau orang yang punya tujuan dalam hidup, dia bekerja, dia mencapai target, dia ingin beli ini pakai uang sendiri, dia pengen beli rumah pakai uang sendiri, apalagi anak laki-laki, itu kayaknya romansa untuk yang cenderung ke arah romantisme agak sedikit mengalami kekurangan ya, artinya bukan yang nggak ada, kurang ya. Kalau memang nantinya pas married punya suami yang kurang romantis, ya kamu yang bikin romantisnya itu sebagai istri. Nih kalian semua perempuan-perempuan yang nantinya bakal menikah atau sudah menikah harus pahami tentang masalah ini. Ekspresi selanjutnya, jikalau mantanku mendekati aku lagi, apa yang kamu lakuin? Gitu pertanyaannya nih ya, ini baru pertanyaan. Lihat dong betapa kacaunya. Jadi si Atta nih kalau misalnya lagi agak-agak apa sih agak-agak mikirnya agak-agak rumit nih, rambutnya dimain-main. Kayaknya kepribadiannya ya, saya memperhatiinnya sih seperti itu. Lihat deh, rambutnya langsung dia acak-acakin, dibener-benerin, itu tuh lagi dia berpikir gitu loh. Jadi agak berat ya, karena kenapa dia agak berat? Karena saya mainin rambutnya, kan kepala mesti bisa mandiri dong, kepala seperti ini. Ini tiba-tiba ditopangkan dengan tangannya, berarti berat pikirannya kalau sampai mantannya itu mengganggu lagi. By the way, mantannya Aurel siapa ya? Kok agak berat nih Atta. Kenapa sih Tak berat banget mantannya Aurel? Emang ganteng banget ya? Aku nggak tahu sih siapa sih emang mantannya. Kayak ganteng banget, kayak berat banget gitu loh untuk bersaing. Kamu udah menang lah Tak, udah bentar lagi mau nikah, ya Allah, amin amin amin. Jadi kamu udah menang sebenarnya, kenapa kamu mesti khawatir? Yang dilihat adalah yang seterusnya kan, gitu loh. Nah lihat di sini. Marahlah, jadi nggak boleh sama sekali mengganggu Aurel ya. Oke, itu diingat, mantan tidak boleh mendekati, tidak boleh mengganggu. Dan pada saat dia bicara, tangannya dipegang ke kursi, mengganti posisi, berusaha lebih tegak. Lihat dong, lihat tuh, benerin kursi. Terus Aurelnya lidahnya keluar, kamu lihat kan tadi sebentar, lidahnya keluar karena cemas loh. Ih, ngebayangin nggak? Tapi keren lah Rel, gentleman kan itu namanya Atanya gitu loh. Karena nggak boleh kan, itu kan miliknya deh sekarang gitu. Jadi nggak boleh ada yang ganggu lagi. Terus pada saat udah ngomong, lidahnya dikeluarin, Aurel perhatiin nggak Atanya abis ngomong mulutnya ditutup serapat-rapat ya. Tutupnya agak beda dengan Aurel tadi kan. Kalau Aurel tadi kan tutupnya yang malu gitu kan. Tapi kalau nutupnya sampai dimasukin seperti ini, menandakan adanya kemarahan. Jadi kalau kamu habis ngomong tiba-tiba, itu namanya kamu marah. Kamu marah banget sama mantannya Aurel. Jadi jangan ganggu semua mantannya Aurel ya. Atta marah. Tuh. Tapi Aurelnya seneng loh. Lihat gak sih pas dia Attanya terlihat marah. Aurel langsung Utaya. Tahu nggak sih, maju dong badannya, dia ngomong Utaya. Terus lihat digangguin. Aku
Aku sih udah nggak tahan deh kalau nggak sih Aurel kayak gini ya. Nah si Atta digituin, tadinya marah langsung ngek. Kenapa sih Aurel tuh kalau gangguin Atta tuh yang tuyung, lihat dong tuyung. Kita semua nggak tahan kan lihat gini ya. Allah, seneng banget. Kamu sendiri pengen ketawa kan? Kamu pasti nonton ini pengen ketawa kan? Sama aku juga pengen ketawa. Tuyung. Terus kamu semua abis dari sini pengen langsung meluk suaminya kan? Terus ngomong tuyung gitu kan? Make pacarnya nggak bisa lagi. Pembatasan, jadi nggak usah ngarep deh ya. Oke, apalagi yang jomblo, segera, makanya banyak doa supaya dapetin pasangan yang tepat. Oke, ini bulan Ramadan. Oke, nah lanjut ekspresi selanjutnya. Jikalau pasanganmu sakit, apa yang akan kamu lakukan? Maju loh badannya Aurel, pengen nanya dan kepo berat. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngomong sama pasangan kamu menjauh, berarti kurang menyukai statement tersebut. Tapi kalau kamu makin mendekat, berarti kamu nunggu jawaban, kamu agree dengan statementnya, kamu kepo, ingin tahu jawabannya, dan kamu makin suka sama dia. Cie, lihat dong. Dikasih obat. Terus pas bilang dikasih obat, kacamata dibenerin. Kemudian nih Aurel langsung dong tangannya menganalisa. Jadi kalau orang lagi ngomong tiba-tiba tangannya seperti ini, dia menganalisa semua statement kamu. Hati-hati ya cowok-cowok. Jadi kalau cewek tiba-tiba terus kamu lagi dianalisa kalimat-kalimat kamu, ada salah kalimat kamu, selesai dielus-elus. Terus kalau bener jawabannya Aurel nih lucu deh, kalau bener jawabannya langsung lihat dong wajah bahagia. Abang sweet banget sih, dipukul-pukul gitu, pukul-pukul manja, ya Allah. Jika Ekspresinya Atta langsung, yes, bener. Ya Allah, saban hari dikasih cobaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan mereka kadang-kadang salah slip of tongue, jadi mengakibatkan salah kalimat, itu bisa bahaya. Nah ini sesuatu yang pasti kalian nunggu-nunggu. Aku juga nggak sabar pengen nunggu momen itu ya. Pertanyaannya adalah, Jika esok hari pernikahan kita, jika esok hari adalah hari pernikahan kita, apa yang akan kamu lakukan? apa yang akan kamu lakukan? siap-siap, mandi, siap bersih-bersih, Siap-siap mandi, bersih-bersih, pakai baju yang terbaik, pakai baju yang terbaik, wangi-wangi kan. wangi-wangi kan. Si Aurel tangannya kaki sampai begini-begini, oh so sweet. Itu menggambarkan excited dan aduh nggak sabar untuk bisa berada di momen terbaik dalam hidupnya mereka berdua. Kita semua juga pastikan juga nggak sabar, ya ampun gemes banget sih kalau sampai hari itu terjadi. Semuanya pasti mendoakan yang baik ya buat mereka ya. Terus Aurel seneng banget. Bayangin gak sih kamu kalau kayak gitu? Jadi kalau jangan kok bisa sampai segitunya Aurel? Ya kamu coba bayangin dong kalau kamu besok mau nikah dilamar sama orang yang kamu cintai, perasaannya gimana? Gitu kan, excited ya kan? Jadi ya wajar lah kayak begini. Nah gitu ya. Kita lihat lagi ekspresi selanjutnya. Jika besok kamu ngelamar aku, Cuci-cuci, Jika besok kamu melamar aku, terus Atta doang mulai iseng dong cuci-cuci. Apa sih maksudnya mandi gitu loh, Ta? Aduh jelasin deh. kamu pasti akan siap-siap. Dia pasti siap-siap lah, namanya juga cewek pasti akan siap-siap. Itu diantaranya mandi, bersih, oke. Mungkin juga nanti luluran ya kan. Kemudian bersih. Oh ya, udah glowing, apalagi sih gitu loh. Ini udah pasti udah kinclong ya kan. Tinggal siap-siap baju. Dan insya Allah menerimanya. Oh, dan kalimatnya ya Allah, dan itu yang kuncinya di akhir. Siap-siap oke lah, biasa lah. Baju yang terbaik mencari oke lah, tuh biasa. Tapi yang utama ini aku nggak tahan adalah yang pasti aku menerimanya. Lihat dong. Terus badannya naik seperti ini, rasanya seperti penuh bunga-bunga. Penuh love dan mereka dua ketawa. Lihat dong, Aurelnya senyum manis, kemudian malu. Ya Allah, orang mau dilamar, apakah kamu mau menjadi istriku? Mau gitu. Aduh, aku tuh kalau ngebahas dia tuh aku yang merasakan perasaan cintanya. Ya ampun, luar biasa ya, vitamin B didapetin. Lihat mereka berdua tergemes.
Oke guys, itu adalah gambaran dari ekspresi gemesnya Atta dan Aurel yang luar biasa. Aduh, aku tuh udah nggak tahan deh kalau nggak bahas mereka berdua. Aduh, perasaan aku tuh seperti melayang gitu loh. Tapi itulah namanya fall in love ya. Itu namanya cinta. Jadi kalau kamu lihat orang fall in love, itu akan mengeluarkan vibrasi menular kepada kita yang melihatnya gitu loh. Makanya saya nggak bahas ini bukan sesuatu hal yang negatif. Kenapa? Karena begitu kita ngelihat, kita akan menular perasaan bahagia itu. Kenapa? Karena jantung manusia itu berdetak, dia mengeluarkan vibrasi. Itu alasannya kalau kita ngeliat yang baik-baik, itu akan memberikan hal yang positif. Jadi untuk kamu semuanya yang menyaksikan ini, please stop untuk menonton tayangan-tayangan yang isinya negatif, kemarahan, kebencian, maki-maki. Jangan. Nanti hidup kamu juga berantakan seperti berantakan hidupnya orang tersebut yang melakukan. Jadi please stop atau menyaksikan hal-hal yang negatif. Apalagi sekarang ini kita lagi butuh banget imunitas tubuh kita yang baik agar tersegera kita bisa recovery dari kondisi Indonesia. Jadi kalau kita misalnya sehat semuanya, Indonesia akan recovery lebih cepat. Jadi stop untuk kamu sedih, untuk kamu segala macam marah dan lain, apalagi ditambahin dengan tayangan-tayangan yang negatif. Please stop ya, karena aku sayang sama kamu seperti aku sayang lihat mereka berdua. Oke semuanya, karena aku sayang sama kamu, jadi aku sebarkan energi positif buat kamu. Wah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.